Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Selma Putri Safira, SAK MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah Pertama. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai liabilitas non lancar. Sebelum masuk ke presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ayu Lestari dengan NPM akhir 022. Kemudian ada Agrinda Eka Salsabila dengan NPM akhir 001. Kemudian ada Rima Asti Pratista dengan NPM akhir 014. Kemudian ada Kusnul Nur Aisyah dengan NPM akhir 023. Kemudian ada Khomaria dengan NPM akhir 190. Kemudian ada Nadia Kartika Ardiana dengan NPM 206. Kemudian ada Joanna Sarasirait dengan NPM 328. Yang pertama ada utang obligasi, kemudian ada liabilitas non lancar, yaitu utang jangka panjang. Adalah kewajiban perusahaan yang pembayarannya dilakukan lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi perusahaan, contohnya bodies payable. Kemudian ada jenis-jenis obligasi. Jenis umum yang ada dalam praktik yang pertama yaitu obligasi berjaminan dan tidak berjaminan, atau obligasi tanpa jaminan. Yang kedua ada obligasi berjangka, berseri, dan dapat ditebus. Yang ketiga ada obligasi convertible, berjaminan komoditas, dan obligasi diskon besar. Yang keempat yaitu obligasi terdaftar dan obligasi atas unjuk atau kupon. Yang kelima yaitu obligasi pendapatan dan penerimaan. Selanjutnya ada penerbitan obligasi. Penerbitan obligasi adalah cara perusahaan memperoleh dana besar melalui pinjaman jangka panjang dari banyak investor. Obligasi berisi janji perusahaan untuk membayar pokok utang saat jatuh tempo serta bunga secara berkala sesuai suku bunga tertentu. Pembayaran bunga biasanya dilakukan setiap 6 bulan dengan nilai nominal obligasi umumnya $1.000. Kemudian ada penilaian dan akuntansi obligasi. Adalah proses penentuan nilai jual obligasi serta pencatatannya dalam laporan keuangan. Sebelum obligasi diterbitkan, perusahaan harus memilih penjamin emisi, memperoleh izin dari otoritas keuangan, menjalani audit, menerbitkan prospektus, dan mencetak sertifikat obligasi. Harga jual obligasi ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar, tingkat risiko, kondisi pasar, dan kondisi ekonomi. Nilai obligasi dihitung berdasarkan nilai sekarang dari arus kas masa depan, yaitu pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi saat jatuh tempo. Suku bunga obligasi terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama stated atau coupon rate. Stated atau coupon rate adalah suku bunga yang tercantum dalam kontrak obligasi dan diterbitkan oleh penerbit berdasarkan persentase nilai nominal obligasi. Yang kedua ada market rate, adalah suku bunga pasar yang menunjukkan tingkat pengembalian sebenarnya yang diterima investor sesuai risiko obligasi. Selanjutnya yaitu cara menghitung jumlah bunga sesungguhnya dibayarkan kepada pemegang obligasi pada setiap periode, yaitu dengan cara tingkat suku bunga yang dinyatakan dikali dengan nilai nominal obligasi. Kemudian yang kedua ada cara menghitung jumlah bunga yang sesungguhnya dicatat sebagai beban bunga oleh penerbit obligasi, yaitu suku bunga pasar dikali dengan nilai tercatat obligasi. Obligasi diterbitkan dengan diskon ketika harga jual obligasi lebih rendah dari nilai nominalnya. Hal ini terjadi karena investor menginginkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga yang tercantum pada obligasi atau stated rate. Karena suku bunga stated tidak dapat diubah, investor hanya bersedia membeli obligasi dengan harga di bawah nilai nominal. Akibatnya, walaupun bunga dibayar berdasarkan nilai nominal, investor tetap memperoleh tingkat bunga efektif yang lebih tinggi karena membeli obligasi dengan harga lebih murah. Obligasi diterbitkan dengan diskon. Bila obligasi dijual pada harga lebih rendah dari nilai nominal, maka investor meminta suku bunga yang lebih tinggi dari suku bunga yang telah ditetapkan atau stated rate. Kemudian biasanya juga terjadi karena investor bisa mendapatkan tarif suku bunga yang lebih tinggi dari investasi alternatif pada risiko yang sama. Kemudian juga suku bunga state tidak
bisa diubah sehingga investor menolak untuk membayar nilai nominal obligasi. Kemudian juga investor menerima bunga pada tingkat yang telah ditentukan yang dihitung dari nilai nominal. Tetapi sebenarnya mereka memperoleh bunga pada tarif efektif karena mereka membayar lebih rendah dari nilai nominal obligasi. Kemudian selanjutnya ada effective interest method, di mana ini adalah penetapannya. Obligasi yang diterbitkan pada nilai diskon itu adalah jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo lebih besar daripada nilai penerbitan. Kemudian obligasi yang diterbitkan pada nilai premium, itu perusahaan membayar lebih rendah pada saat jatuh tempo dibandingkan dengan harga saat penerbitan. Kemudian ada penyesuaian, yaitu terdapat harga perolehan atau cost dicatat sebagai bond interest expense selama masa obligasi melalui proses yang disebut amortisasi. Dan kemudian ada prosedur yang diperlukan, yaitu untuk melakukannya pasti ada effective interest method atau present value amortization. Kemudian selanjutnya ada effective interest method, yaitu menghasilkan suatu beban bunga periodik yang sama dengan suatu persentase tetap dari nilai yang terbawa atau carrying value obligasi. Di mana di sini juga sudah ada amortization amount-nya, yaitu berasal dari bond interest expense yang berasal dari carrying value of bonds at beginning of period, atau nilai yang tercatat pada awal periode itu dikalikan dengan effective interest rate, itu dikurangi dengan bond interest rate yang berasal dari face amount of bonds-nya dikalikan dengan state interest rate. Kemudian ada contoh obligasi diterbitkan dengan diskon, yaitu Evermaster AG yang menerbitkan obligasi 100.000 dengan bunga 8% pada tanggal 1 Januari 2019 yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2024 dengan bunga terutangnya itu tiap 1 Juli dan 1 Januari. Nah, investor itu menginginkan bunga efektifnya sebesar 10%, maka hitunglah obligasinya di sini. Sudah dihitungkan hasil obligasinya, di mana di situ ada value of bonds payable-nya sebesar 100.000, kemudian ada present value dari 100.000 itu selama 5 tahun dengan bunganya 10% itu, maka menghasilkan present value-nya itu 100.000 dikalikan dengan 0,61 391 itu menghasilkan 61.391. Kemudian pada present value pada nilai yang 4.000 itu untuk anuitasnya nanti selama 5 tahun dengan bunga 10% itu berarti untuk perhitungannya 4.000 dikalikan 7,72173 menghasilkan 30.887. Nah, hasil keduanya nanti hasil dari present value keduanya ditambah kemudian menghasilkan 92.278 yang kita sebut sebagai proses from sale of bonds-nya. Karena nilainya ini di bawah 100.000, maka disebut diskon on a bond payable itu sebesar 7.722. Kemudian di sini tabel di samping itu adalah tabelnya untuk diskon amortization effective interest method dengan paymentnya 5 tahun, bondsnya 8%, yieldnya bonds-nya 8% bonds sold to yield 10%, di mana situ ada tanggalnya dari 2019 sampai 2024, kemudian ada key speed-nya 4.000 itu berasal dari tadi 100.000 dikalikan 8% dikalikan dengan 6/12, itu menghasilkan 4.000. Untuk key speed-nya tetap sama untuk selama 5 tahun ke depan ya untuk yang dibayar. Kemudian untuk interest expense-nya itu berasal dari carrying amount of bonds-/nya yang tadi nilai yang sudah tercatat tadi kan sebesar 92.278. Nah, itu dikalikan dengan 10% dikalikan dengan 6/12. Nah, menghasilkan 4.614. Untuk pada tanggal-tanggal selanjutnya, tahun-tahun selanjutnya itu pasti juga akan bertambah ya pada diskon amortization. Kemudian untuk diskon amortization sendiri itu berasal dari beban bunga yang tercatat tadi atau interest expense-nya itu dikurangi dengan key speed-nya menghasilkan 614. Untuk carrying amount of bonds-nya itu dari yang nilai awal yang tercatat ya, nilai awal tercatat itu ditambah dengan diskon amortization sehingga menghasilkan 92.892. Kemudian ada selanjutnya obligasi diterbitkan dengan premium, di mana di sini ada contoh Evermaster Corporation itu menerbitkan obligasinya 100.000 dengan bunganya 8% pada tanggal 1 Januari 2019. Nah, jatuh temponya itu pada 1 Januari 2024 dengan bunga terutangnya itu tiap tanggal 1 Juli dan juga 1 Januari. Investor itu menginginkan efektif untuk interest rate-nya itu sebesar 6%. Maka hitunglah hasil obligasinya. Di sini sudah dihitung karena efektif interest-nya sebesar 6% atau lebih rendah daripada nominal yang 8%, maka nanti hasilnya akan lebih tinggi. Jadi situ ada sudah dihitungkan ya, ada value of bonds payable-nya sebesar 100.000, kemudian untuk ada perhitungan present value untuk obligasinya ya. Di situ ada yang pertama pada yang nominal 100.000 5 tahun ya jangka waktunya, kemudian dengan interest-nya 6%, berarti 100.000 dikalikan 0,744 409 menghasilkan 74.409. Kemudian untuk present value-nya pada yang nilainya 4.000 nanti
dengan jangka waktu 5 tahun ya. Dengan jangka waktu 5 tahun dengan interestnya 6% tadi, maka untuk anuitasnya sendiri adalah 4.000 dikalikan 8,53020 menghasilkan 34.121. Nanti keduanya dijumlahkan menghasilkan 108.530. Nah, ini disebut dengan proses from sale of bonds karena 108.530 ini lebih tinggi ya nilainya dari 100.000, maka disebut premium on bonds payable. Nah, premium on bonds payable sendiri itu nanti menghasilkan hasil akhir 8.530 itu dari 100.000 dikurangi 8.530. Kemudian pada tabel di samping itu adalah tabelnya untuk premium amortization sama seperti tadi juga yang diskon amortization, cuma bedanya kalau pada diskon itu semakin bertambah hingga nilai nominal 100.000. Nah, jika pada premium amortization itu nanti dia carrying amount of bonds-nya nanti berkurang ya, sampai nominalnya menjadi 100.000. Nah, kemudian yang terakhir ini ada bunga akrual, di mana bunga akrual itu akan seperti apakah jika Evermaster itu membuat laporan keuangan pada akhir Februari 2019. Nah, pada kasus ini perusahaan itu memperatakan premium dengan jumlah bulannya yang sesuai itu untuk mendapatkan nilai beban bunga yang sesuai pula. Nah, itu juga sudah dihitungkan sebagai berikut, bisa dilihat di tabel, di mana di situ ada interest akrualnya, yaitu 4.000 dikalikan 2/16, itu karena akhir Februari ya menghasilkan 1.333. Kemudian untuk premium amortization-nya sendiri itu ada 744 dikalikan 2/6 menghasilkan 248. Kemudian nanti dikurangi menghasilkan interest expense-nya itu sebesar 1.085. Saya akan menjelaskan mengenai bunga accrual atau accrual interest, yaitu bunga accrual merupakan pendapatan bunga yang mana belum terbayarkan guna memberikan pinjaman ataupun pembiayaan bunga dan wajib dibayar untuk diberikan kepada pemberi pinjaman. Lalu yang kedua yaitu membahas mengenai obligasi, yaitu obligasi diterbitkan di antara tanggal bunga. Investor akan membayar bunga akrual kepada penerbit obligasi dari waktu pembayaran hingga terakhir tanggal penerbitan obligasi. Pada tanggal pembayaran bunga semesteran berikutnya, investor obligasi akan menerima pembayaran bunga 6 bulan penuh. Selanjutnya yaitu obligasi yang diterbitkan dengan diskon atau premium. Nah, untuk mencatat pembayaran bunga dan amortisasi premium, jurnalnya yaitu interest expense pada kas dan juga bonds payable pada interest expense. Baik, selanjutnya ada dasar utang wesel jangka panjang. Definisinya, kewajiban yang dinilai berdasarkan nilai sekarang atau present value dari total arus kas masa depan. Lalu prinsip akuntansinya mirip dengan akuntansi obligasi, melibatkan amortisasi atas diskon atau premium selama masa berlaku wesel. Lalu metode amortisasinya menggunakan metode suku bunga efektif untuk mengakui beban bunga secara periodik. Lalu ada wesel nominal dan wesel tanpa bunga. Diterbitkan pada nilai nominal, terjadi jika suku bunga tercatat sama dengan suku bunga efektif. Kas yang diterima sama dengan nilai nominal wesel. Wesel tanpa bunga atau bisa disebut dengan zero interest bearing, suku bunga tercatat adalah 0%, namun secara implisit mengandung bunga, dicatat sebesar nilai sekarang atau kas yang diterima. Selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang diakui sebagai diskon yang diamortisasi menjadi beban bunga sepanjang umur wesel. Lalu wesel berbunga atau interest bearing notes. Kondisi diskonnya terjadi jika suku bunga pasar lebih besar dibanding suku bunga tercatat. Penilaiannya itu dihitung dari PV pokok dan PV anuitas bunga. Mekanisme akuntansinya, nilai tercatat atau carrying amount, wesel akan bertambah seiring amortisasi diskon. Beban bunganya sama dengan dinilai tercatat awal periode dikali suku bunga efektif. Lalu kas yang dibayar sama dengan nilai nominal dikali suku bunga tercatat. Lalu pertukaran aset atau jasa dan suku bunga imputasi.
Yang pertama, pertukaran non-cash. Wesel digunakan untuk membayar properti, barang, atau jasa. Lalu yang kedua, suku bunga dianggap tidak wajar. Jika ada suku bunga yang dinyatakan, suku bunga tercatat tidak masuk akal, nilai nominal berbeda material dengan harga tunai aset atau jasa. Lalu ada suku bunga imputasi, yaitu jika nilai wajar aset atau jasa sulit ditentukan, perusahaan mengestimasi suku bunga berdasarkan tarif pasar instrumen serupa, peringkat kredit, dan akan. Jadi pada slide ini kita akan membahas mengenai utang wesel jangka panjang atau long term notes payable. Jadi utang wesel merupakan kewajiban jangka panjang yang perlakuan akuntansinya mirip dengan obligasi. Dalam pencatatannya, wesel dinilai berdasarkan present value atau nilai sekarang dari seluruh arus kas masa depan yang terdiri dari pembayaran bunga dan pelunasan pokok wesel. Selain itu, apabila wesel diterbitkan dengan diskon atau premium, maka perusahaan harus melakukan amortisasi selama umur wesel agar nilai tercatat wesel mencerminkan nilai kewajiban yang sebenarnya. Selanjutnya masuk ke bagian karakteristik dari utang wesel sendiri. Yang pertama yaitu ada utang wesel memiliki nilai nominal yang tercantum dalam perjanjian wesel. Yang kedua yaitu memiliki jangka waktu tertentu sehingga perusahaan wajib melunasi utang sesuai tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Yang ketiga ada wesel dapat diterbitkan dalam bentuk berbunga maupun tanpa bunga. Dan yang terakhir ada pengguna metode bunga efektif dalam pengakuan beban bunga dan amortisasi diskon atau premium. Berikutnya masuk ke jenis-jenis utang wesel. Yang pertama yaitu ada wesel yang diterbitkan pada nilai nominal. Kondisi ini terjadi ketika suku bunga tercatat sama dengan suku bunga efektif pasar. Yang kedua ada wesel tanpa bunga atau zero interest bearing notes, yaitu wesel yang tidak mencantumkan bunga secara eksplisit tetapi tetap mengandung unsur bunga dalam bentuk diskon. Dan yang terakhir ada wesel berbunga atau interest bearing notes, yaitu wesel yang memiliki pembayaran bunga secara periodik. Selanjutnya ada wesel yang diterbitkan pada nilai nominal dan wesel tanpa bunga. Yang pertama ada wesel yang diterbitkan pada nilai nominal. Jadi kondisi ini terjadi apabila suku bunga tercatat sama dengan suku bunga efektif pasar sehingga nilai kas yang diterima sama dengan nilai nominal wesel. Untuk contoh kasus dan penjurnalannya bisa dilihat pada sebelah kiri dari PPT. Selanjutnya masuk ke wesel tanpa bunga atau zero interest bearing notes. Jadi wesel ini merupakan wesel yang tidak mencantumkan pembayaran bunga secara langsung. Namun sebenarnya bunga tetap ada dalam bentuk selisih antara nominal dan kas yang diterima perusahaan. Perusahaan akan mencatat selisih tersebut sebagai diskon wesel dan melakukan amortisasi selama umur wesel. Untuk contoh kasus dan penjurnalannya bisa dilihat pada sisi kanan PPT. Selanjutnya ada wesel berbunga dan situasi khusus utang wesel. Yang pertama masuk ke wesel berbunga atau interest bearing notes. Jadi wesel berbunga ini merupakan wesel yang memberikan pembayaran bunga secara periodik kepada kreditur. Jika suku bunga efektif pasar lebih besar daripada suku bunga tercatat, maka wesel diterbitkan dengan diskon karena investor menginginkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Untuk contoh dan penjurnalannya ada di sebelah kiri PPT. Selanjutnya masuk ke situasi khusus utang wesel. Jadi utang wesel dapat diterbitkan sebagai pembayaran atas properti, barang, jasa, atau hak lainnya. Dalam kondisi normal, suku bunga tercatat dianggap wajar. Namun ada beberapa kondisi yang menyebabkan perusahaan harus menentukan nilai sekarang wesel menggunakan suku bunga imputasi. Kondisi tersebut adalah tidak ada bunga yang dicantumkan tidak wajar, atau nilai nominal wesel berada secara material dengan harga tunai aset atau jasa yang dipertukarkan. Pemilihan suku bunga imputasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat bunga instrumen serupa, adanya jaminan atau kolateral, jadwal pembayaran, serta tingkat resiko kredit perusahaan. Selanjutnya ada mortgage notes payable dan penyelesaian liabilitas non lancar. Jadi mortgage notes payable adalah wesel promise yang dijamin dengan hipotek atas properti sebagai jaminan pinjaman. Jenis hutang ini merupakan bentuk umum dari long term notes payable. Nah, mortgage notes ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu pelunasannya dapat dilakukan sekaligus saat jatuh tempo atau dicicil selama masa pinjaman. Kedua, dapat menggunakan bunga tetap atau fixed rate mortgage. Ketiga, juga dapat menggunakan bunga variabel atau variable rate mortgage. Selanjutnya masuk ke penyelesaian liabilitas non lancar. Terdapat 3 situasi umum penyelesaian liabilitas non lancar.
Yang pertama, yaitu pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo. Nah, dalam situasi ini, jika nilai tercatat utang lebih besar daripada harga pelunasan kembali, maka perusahaan memperoleh gain. Sebaliknya, jika harga pelunasan lebih besar daripada nilai tercatat utang, maka perusahaan mengalami loss. Situasi kedua yaitu pelunasan dengan menyerahkan aset atau sekuritas. Dalam kondisi ini, kreditur menerima aset non-kas atau saham sebagai pengganti pelunasan utang. Situasi ketiga yaitu penyelesaian dengan modifikasi syarat utang, di mana kreditur dapat mengurangi suku bunga, memperpanjang jatuh tempo, mengurangi pokok hutang, atau mengurangi bunga yang masih harus dibayar. Dalam IFRS, modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian utang lama dan penerbitan utang baru berdasarkan nilai wajarnya. Baik, kita masuk ke extinguishment of non-current liabilities. Di sini yaitu ada penarikan dengan cara menukarnya dengan aset atau sekuritas. Ada beberapa poin. Yang pertama ada kreditur harus memperhitungkan aset non-tunai atau bunga ekuitas yang diterima sebesar nilai wajarnya. Kemudian debitur mengakui keuntungan yang sama dengan selisih lebih dari nilai tercatat utang terhadap nilai wajar aset atau ekuitas yang dialihkan atau keuntungan. Di sini untuk pengalihan aset ada jurnalnya yaitu utang wesel atau ke Hamburg Bank itu sebesar 20 juta masuk ke debit, kemudian kerugian pelepasan properti sebesar 5 juta pada properti atau real estate-nya sebesar 21 juta masuk ke kredit, dan keuntungan penyelesaian utang sebesar 4 juta. Baik, kita masuk ke penyerahan saham atau kepemilikan ekuitas. Untuk jurnalnya ada utang wesel ke Hamburg Bank sebesar 20 juta di debit. Pada modal saham biasa yaitu 3.200.000 masuk di kredit, kemudian ada premium saham atau saham biasa sebesar 12.800.000 dan keuntungan penyelesaian utang sebesar 4 juta. Kemudian ada penyelesaian liabilitas jangka panjang. Di sini kreditur dapat menawarkan satu atau kombinasi dari modifikasi berikut. Yang pertama ada mengurangi suku bunga tercatat, kemudian ada memperpanjang tanggal jatuh tempo utang, kemudian yang ketiga mengurangi nilai nominal utang, dan yang keempat mengurangi bunga yang tertangguhkan atau yang telah akrual. Kemudian masuk ke modifikasi persyaratan. Nah, IFRS ini memandang bahwa modifikasi itu dianggap sebagai perhitungan catatan lama dan penerbitan catatan baru yang diukur dengan nilai wajar. Di sini ada nilai kini dari arus kas yang direstrukturisasi. Nilai kini dari 9 juta yang jatuh tempo dalam 4 tahun pada tingkat 15%, bunga dibayar tahunan atau ada di tabel 62. Di sini 9 jutanya dikali 57.175. Jadi hasilnya ada 5.145.750. Kemudian untuk nilai kini dari bunga 720.000 yang dibayar tahunan selama 4 tahun pada tingkat 15% atau tabel 64, yaitu 720.000 dikali 2,85498, hasilnya 2.055.586. Untuk nilai wajar utang wesel baru, jadi totalnya itu 7.201.336 dari 5.145.750 ditambah 2.055.586. Kemudian lanjut ke modifikasi persyaratan. Di sini keuntungan modifikasi sebesar 3.298.664, yaitu perbedaan antara nilai terbawa sebelumnya yaitu 10.500.000 dan nilai wajar restrukturisasi wesel yaitu sebesar 7.201.336. Untuk jurnalnya yaitu ada utang wesel yang lama masuk ke debit 10.500.000, kemudian pada keuntungan penyelesaian utang yaitu sebesar 3.298.664 masuk ke kredit, dan utang wesel baru yaitu 7.201.336. Nah, untuk jadwal bunga dan amortisasi setelah modifikasi utangnya yaitu untuk tanggal 31 bulan 12 2019 ada nilai tercatat sebesar 7.201.336. Kemudian pada tanggal 31 ada bunga dibayar. Ini tahun 2020.
yaitu sebesar 720.000, untuk beban bunganya 1.080.200, untuk amortisasi ada 360.200, dan nilai tercatat 7.561.536. Untuk tahun yang kedepannya lagi 2021, yaitu bunga dibayar tetap 720.000, untuk beban bunga 1.134.230, dan amortisasinya ada 414.230. Untuk nilai tercatat yaitu 7.975.767. Kemudian tahun 2022 bunga dibayar 720.000, untuk beban bunga 1.196.365, untuk amortisasi 476.365, dan nilai tercatat yaitu 8.452.132. Untuk di tahun 2023 yaitu untuk bunga dibayar 720.000, untuk beban bunga 1.267.820, dan amortisasinya sebesar 547.868, dan nilai tercatatnya yaitu 9 juta. Lanjut, kita masuk ke jurnal beban bunga, yaitu tanggal 31 Desember 2020. Di sini untuk akunnya ada beban bunga sebesar 1.080.200 masuk ke debit pada utang wesel, sebesar 360.200 pada kredit, dan kas sebesar 720.000 pada kredit. Nah, untuk jurnal pada tanggal jatuh tempo yaitu 31 Desember 2023, yaitu untuk akunnya ada utang wesel sebesar 9 juta dan pada kas sebesar 9 juta juga. Saya Kusnul Nur Aisyah dengan MPM akhir 023. Pengukuran nilai wajar merupakan metode akuntansi yang memungkinkan perusahaan untuk mencatat aset dan liabilitas keuangan berdasarkan nilai pasar terkini. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai kondisi keuangan perusahaan dibandingkan metode biaya historis atau amortisasi. Menurut standar akuntansi internasional yang diterapkan oleh IASB atau International Accounting Standards Board, penggunaan nilai wajar dapat menghasilkan informasi yang lebih relevan, transparan, dan mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja serta posisi keuangan perusahaan. Namun penerapan ini juga menimbulkan unrealized gains atau losses, yaitu keuntungan atau kerugian yang muncul akibat perubahan nilai pasar aset atau liabilitas tetapi belum direalisasikan melalui transaksi nyata. Selisih nilai tersebut tetap dicatat dalam laporan keuangan sehingga dapat mempengaruhi laba atau ekuitas perusahaan meskipun belum menghasilkan arus kas yang sesungguhnya. Selanjutnya, pembiayaan luar neraca atau off-balance sheet financing merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk memperoleh pendanaan atau pinjaman tanpa mencatat kewajiban tersebut secara langsung dalam neraca. Tujuan utama dari praktek ini adalah untuk menjaga rasio keuangan tetap terlihat baik, mempertahankan kualitas kredit, serta memenuhi persyaratan tertentu yang tercantum dalam perjanjian utang. Pembiayaan luar neraca biasanya dilakukan melalui pembentukan entitas terpisah seperti non-consolidated subsidiary atau special purpose entity yang berfungsi menampung aset maupun liabilitas tertentu sehingga tidak tercermin pada laporan posisi keuangan perusahaan induk. Meskipun dapat memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, praktik ini juga memiliki risiko karena dapat mengurangi transparansi laporan keuangan dan menyembunyikan tingkat risiko yang sebenarnya. Akibatnya, rasio utang perusahaan dapat terlihat lebih sehat daripada kondisi yang sesungguhnya, sehingga berpotensi menyesatkan investor, kreditor, maupun pihak lain yang menggunakan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Rasio analisis liabilitas digunakan untuk menilai tingkat risiko keuangan dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Salah satu rasio yang sering digunakan adalah debt to assets ratio, yaitu perbandingan antara total liabilitas dengan total aset. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Semakin tinggi nilainya, semakin besar ketergantungan perusahaan pada pendanaan melalui utang. Sehingga
Resiko solvabilitas jangka panjang juga meningkat. Selain itu, terdapat times interest earned ratio, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga dari laba operasional yang dihasilkan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan antara laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga. Nilai rasio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga tepat waktu. Sedangkan nilai yang rendah dapat mengindikasikan adanya potensi kesulitan keuangan di masa mendatang. Selanjutnya, berdasarkan studi kasus Novartis menunjukkan bagaimana rasio liabilitas dapat digunakan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan. Berdasarkan data keuangan yang tersedia, Novartis memiliki total liabilitas sebesar 54.434 juta dolar dan total aset sebesar 131.556 juta dolar. Hasil perhitungan debt to asset ratio sebesar 41,4% menunjukkan bahwa sekitar 41,4% aset dibiayai oleh utang, sementara sisanya dibiayai oleh modal atau sumber pendanaan lainnya. Rasio ini mengindikasikan bahwa tingkat leverage perusahaan masih berada pada tingkat yang relatif terkendali dan tidak terlalu bergantung pada utang. Selain itu, nilai times interest earned sebesar 29,85 kali menunjukkan bahwa laba operasional Novartis mampu menutupi beban bunga hampir 30 kali lipat. Angka ini mencerminkan kemampuan yang sangat kuat dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga, sehingga risiko gagal bayar tergolong rendah. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa Novartis memiliki struktur keuangan yang sehat, tingkat solvabilitas yang baik, dan kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.